Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol kok. Didol kok. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi layu dadi untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Gus Miftah sudah mengundurkan diri dari staf kepresidenan. Itulah jalan buat Gus Miftah, itu mungkin jalan yang terbaik menurut saya. Kenapa? Karena dia dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi, akhirnya dia dengan sadar dia harus mengundurkan diri secara resmi, dan ini perlu diikuti oleh yang lainnya, bagi pejabat atau siapapun juga yang tersandung dengan permasalahan, karena pejabat itu sebagai figur, sebagai contoh dan pemegang segala macam kekuasaan, karena berjalannya pemerintah ini karena dipegang oleh penguasa. Dari pernyataan Gus Miftah yang sangat menyakitkan barangkali buat orang-orang yang miskin, terutama orang yang sedang berjuang mencari nafkah yang tidak seberapa, akhirnya ya orang yang merasa terhinakan oleh Gus Miftah ini menjadi dimuliakan dengan banyak yang memberikan donasi, dengan orang yang simpati. Tapi menurut saya di sisi lain, apakah bangsa ini perlu seperti itu? Untuk membantu orang itu harus dipiralkan dulu, mencari kesalahan dari kesalahan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Sangat disesalkan sekali ketika orang kecil itu membutuhkan. Mungkin banyak yang orang-orang yang seperti penjual es ini yang lebih menderita dari penjual es segala macam karena tidak viral, mungkin lebih keras lagi diinjek-injek melebihi dari Gus Miftah yang nasibnya sampai sekarang entah bagaimana, mereka tidak ada perubahan nasib. Nah, sebab itu Gus Miftah, menurut pendapat saya itu termakan dengan omongannya sendiri. Saya menyaksikan Gus Miftah ketika berdakwah begitu menggebu-gebu. Pertama, seorang kiai atau penceramah itu tidak boleh mendekati kekuasaan. Kalau mendekati kekuasaan bla 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 dan sebagainya. Akhirnya terjadilah dia tidak sadar hidup ini berputar. Suatu saat jangankan kehidupan, keimanan dan keyakinan aja orang bisa goyah. Apalagi Gus Miftah adalah tokoh dan penceramah. Penceramahnya juga sudah masuk ke dunia selebritis, dan beliau mungkin merasakan beliau itu sebagai seorang selebritis yang dikenal setanah air. Dari kejadian tersebut tidak hanya sekedar cuma meminta maaf, baik secara personal dia datang, orang sudah tidak percaya ketika beliau datang ke penjual es tersebut meminta maaf dengan akrab dan sebagainya. Kenapa? Ini hubungannya dengan masalah apa? Perasaan dan adab, sah-sah saja. Tetapi kalau yang masalah menyangkut profesi seseorang, apalagi orang tersebut dipermalukan, mungkin menurut beliau ini tidak mempermalukan karena gaya beliau, menurut pendapat pendukung dari Gus Miftah. Tetapi penjual es itu di depan orang banyak, mungkin anak istrinya juga menyaksikan orang tuanya diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan ini? Masalah perasaan. Disayangkan sekali. Ini mungkin barangkali buat penceramah semua juga, kita kalau memang kita menjadi ustadz, jadi ustadz lah, jadi penceramah lah, jadi kiai lah. Apa yang diomongkan dengan Gus Miftah tadi itu adalah warning bahwa seorang penceramah, seorang kiai atau siapapun juga sudah di jalannya aja nggak usah mendekati kekuasaan. Inilah yang didapatkan oleh Gus Miftah dengan pernyataannya dia sendiri, dan dia yang sebagai
Contohnya ketika beliau bukan mendekati, bahkan menjabat di lingkungan pemerintahan itu sendiri, akhirnya dia tumbang dengan sendirinya, makan dengan omongannya sendiri. Itu sangat disayangkan sekali. Saya simpatik dengan cara Gus Miftah ketika berdakwah, memang seperti itulah masyarakat kita, tetapi dia lupa diri pada saat itu. Dan ironisnya di sampingnya itu ya merasa seperti guyonan aja. Jadi mungkin barangkali bagi penceramah-penceramah yang biasa berguyon, mungkinlah dipikirkan dulu guyonannya seperti apa. Ketika melakukan ceramah itu harus berimbang. Boleh kita berpolitik, menurut saya siapapun juga hidup ini kan pasti berpolitik, dalam keluarga juga berpolitik. Nah, tetapi perlu kita ketahui politik yang seperti apa yang harus kita lakukan ini. Jangan sampai mendewa-dewakan sesuatu yang ada di politik itu menjadi dewa. Ketika itu sesuatu menjadi dewa, maka itu akan kembali lagi ke diri kita, apa yang kita nyatakan seperti itu, karena kita sudah melakukan sebuah dukungan. Kalau yang didukung oleh kita itu memang lurus sesuai dengan keinginan masyarakat, bagaimana kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, akhirnya para penceramah itu membawa semuanya. Kita di jalurnya sendiri aja. Kita coba kalau penceramah udah memberikan pencerahan, memberikan kesejukan. Nah, tugasnya itu aja, memberikan ketentraman buat masyarakat, memberikan kesejukan, memberikan edukasi tentang agama. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan urusan kepemerintahan. Urusan politik boleh kalau urusan politik, karena tetap di agama juga ada yang urusannya politik, tetapi hanya bagian dari terkecil aja dari agama itu masalah politik. Tapi kalau urusan politiknya dengan kekuasaan, apalagi mendekati kekuasaan, maka siap-siap aja kita akan terkena oleh makanan apa yang dikatakan kita, atau kita akan kekuasaan itu akan makan diri kita sendiri. Oleh sebab itu sangat disayangkan sekali, sangat sesakan. Saya juga tidak menyalahkan Gus Miftah, dan saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu secara real apa yang disampaikan itu apa adanya. Walaupun tim-tim dari Gus Miftah itu membuat alibi video itu akan dipotong, lah itu kan sebuah risiko pemberitaan. Kalau mau memang isinya kita ceramah, jangan diekspos, sudah aja di lingkungan itu sendiri. Tetapi kan nggak bisa seperti itu, karena sekarang udah ada yang namanya teknologi dan yang lain-lain. Harus siap kita menghadapi itu. Artinya apapun yang kita lakukan setelah menjadi tokoh itu akan terus diperhatikan oleh masyarakat. Ya, jadi kesalahan sekecil apapun juga itu akan menjadi lebih besar, menjadi konsumsi bagi masyarakat, karena berita yang paling menarik itu adalah berita keburukan, juga berita kesalahan orang lain dibandingkan dengan berita prestasi. Berita yang baik-baik itu sangat sedikit sekali orang itu mengagumi.